Nama besarnya sodako. Kalau dia bentuknya barang, namanya infak. Kalau barangnya nggak habis-habis, namanya wakaf. Jadi kalau ngasih air, infak. Makanya setiap kata infak pasti benda, harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka, benda. Nama besarnya sodako. Diperkecil lagi benda namanya infak. Tapi kalau dia benda nggak habis-habis, semen jadi tiang masjid, batu bata, batu kerikil, tanah, maka disebut dengan wakaf. Nah, sodakoh yang besar ini ada yang wajib. Apa itu? Zakat. Apalagi yang wajib? Nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal. Kita sebagai laki-laki yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri. Setelah itu anak. Habis itu orang tua kalau nggak mampu. Orang tua istri, mertua. Itu wajib kita nafkahi. Tapi ada yang tidak wajib kita nafkahi. Di bawah wajib hukumnya sunat. Sunat itu bahasa simpelnya anjuran. Nggak wajib menolong sesama. Karena kalau saya nggak nolong pasti ada yang lain. Tapi kalau orang tua ini, apalagi kita anak tunggal, jadi saya kira jelas. Besarnya sedekah. Makanya senyum itu masuknya kategori mana? Sedekah. Nggak ada orang, saya mau infak nih Pak Ustaz, infak senyum, nggak ada. Karena dalam hadisnya disebut tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang sendi ini ada sedekahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli. Nabi yang nyebut ini sedekah. Zikir itu sedekah. Nah, jelas tentang masalah sedekah, infak, wakaf, wajib, sunat. Sekarang rumus ngitung zakat perniagaan. 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 kurang 2. Yang 3 itu apa? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata mencapai 85 gram emas. 85 gram emas kali 500 ribu 42.500.000, maka kena wajib bayar zakat 2,5%. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata 30 juta, enggak wajib karena kurang 85 gram. Bisa selama 1 tahun. Bapak mulai bisnisnya kapan? 1 Agustus Pak Ustadz. 1 Agustus kemarin ya. Iya, ngitungnya pakai bulan Agustus September? Enggak. Pakai Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Qamariyah. Maka nanti ngitungnya bulan Zulhijjah tahun 2021. Makanya catatannya mesti tertib. Berapa modal yang diputar, berapa keuntungan bulan ini, berapa piutang, kurang hutang, kurang rugi. Tapi yang dimaksud utang di sini utang yang terkait bisnis. Jangan utang mobil masuk juga. Kau nggak bayar zakat, hutang saya banyak Pak Ustadz. Apa? Itu mau rumah 5 miliar. Satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma bini saya aja Pak Ustadz. Yang lain hutang semua. Yang dimaksud 3 kurang 2 itu kurang hutang yang terkait dengan bisnis. Bukan hutang pribadi yang terkait dengan hutang rumah, hutang lain. Jelas ya Pak? Alhamdulillah. Saya kalau tak jelas, saya nggak ulang, videonya aja kita ulang.
Wallahu a'lam. Jelas, jelas. Nama saya Sisil dari Bintaro. Ustaz mau nanya, kalau kita perempuan yang tidak bekerja mau sedekah pakai harta dari suami itu izin atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan punya anak juga. Yang pertama, yang kedua itu udah diakikah tapi tidak dipotong, sudah dicukur tapi tidak dihitung peraknya. Itu gimana untuk sekarang saya pengen membayar? Yang sebenarnya apakah bisa? Baik. Ya, dua pertanyaan. Perempuan yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tak ada harta warisan bapaknya, dia menggantungkan hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Lalu kemudian kalau dia mau bersedekah dari uang suaminya, apakah dia mesti izin suami? Iya. Mas, saya mau sedekah anak yatim. Jangan. Berarti ibu nggak usah sedekah. Sedekah tidak hanya dengan uang, bisa sedekah dengan menolong. Likulli sulama minkum shadaqah. Ada acara pengajian, masak nasi segala macam, ikut pengajian dengan tenaga. Jadi tidak selamanya sedekah itu dengan materi. Itulah keadilan Islam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Siapa yang haji mabrur, haji surga. Loh, kami yang enggak punya uang ini gimana mau haji? Man shallat subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajatin wa umrah. Dapat haji seperti, dapat pahala seperti haji dan umrah. Man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dapat satu rumah di surga. Loh, kami yang enggak punya uang ini gimana bangun rumah di surga? Ada jalan lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan Allah. Sayang, Pak Ustadz ingin masuk surga lewat pintu sedekah, tapi saya enggak punya uang. Man ala salasa banatin, besarkan 3 anak perempuan. Fa addabahunna, didik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikah anak dengan baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Walahul jannah. Jadi ibu mendidik anak-anak, merawat keluarga, itu juga bernilai sedekah. Jadi jangan batasi satu kebaikan. Pertanyaan yang kedua, sudah dipotong kambing hari ke-7, sudah dicukur rambutnya, sudah dikasih nama, rambut anak belum ditimbang seberat perak untuk sedekah, maka hukum itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hukumnya sunnah. Yang mau melakukan, alhamdulillah. Yang sudah berlalu, nggak bisa ditimbang lagi. Rambut yang sekarang terlalu berat, dah berlalu. Kalau mau agak-agaknya dulu ya, sekitar sekian gram, ya sedekah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.